Assalamualaikum semuanya. Indomie Pop modal cuma 5.500 jadi 3 porsi. Ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman ya. Apalagi Indomie tuh rasanya nggak pernah gagal. Dia tuh walaupun udah dingin, teksturnya tuh masih tetap kenyal gitu. Buat kalian yang penasaran sama tipsnya, wajib banget nonton sampai habis, jangan di skip-skip ya. Buat kalian yang udah penasaran, langsung aja ditonton videonya sampai habis. Sesuai judul ya teman-teman ya, karena di sini aku mau buat Indomie Pop. Jadi barang yang aku butuhin di sini tuh aku ada Indomie goreng. Tapi kalau teman-teman gak punya Indomie goreng, boleh banget diganti rasa lain ya. Ini untuk Indominya, sebelum kita proses, kita becek-becek dulu. Ini tuh keras banget teman-teman. Menurut aku Indomie kalau masih mentah kayak gini tuh kalau diremes-remes tuh kayak bener-bener kuat banget. Maksud aku kayak keras banget. Aku aja sampai pakai tenaga dalam dan endingnya kemasannya sampai kebuka seperti ini. Pokoknya kita remas-remas saja sesuai kemampuan kita lah ya. Kalau udah selesai diremas-remas kayak gini, kita langsung aja rebus seperti biasa. Di sini aku udah siapin air secukupnya aja, kita didihin sampai dia benar-benar mendidih. Kalau udah mendidih, kita langsung aja masukin mie yang udah kita becek-becek tadi, kita remes-remes tadi. Sebenarnya ini kayak mirip kayak kita ngegoreng atau ngerebus Indomie pada umumnya sih. Pokoknya bedanya cuma diremas-remas aja gitu loh. Tapi di sini aku masaknya nggak terlalu lama ya, bener-bener super sebentar banget. Kalau menurut teman-teman Indominya udah matang, kita langsung aja angkat dan tiriskan ya. Ini aku bakalan tiriskan dulu. Setelah ditiriskan, kita langsung aja lanjut ke step berikutnya ya. Di sini aku udah siapin tepung terigu. Untuk tepung terigunya, di sini aku pakainya kurang lebih 5 sendok makan. Jadi walaupun tepung terigunya ini tuh campurannya agak banyak ya, tapi nanti beneran seriusan teman-teman, hasilnya tuh gak bakalan keras gitu loh. Jadi kalau kalian takut di hasilnya keras, nggak perlu takut teman-teman, karena emang hasilnya nggak sekeras yang kalian bayangin. Ini 5 sendok makan udah masuk, kita langsung aja tambahin perasa. Di sini aku pakai perasa tambahan Royco ya, biar rasanya tuh nggak terlalu hambar. Jadi Royconya aku pakai 1 sendok teh aja. Dan ini untuk bumbunya langsung aja aku masukin. Ini biar berasa sih, kalau ini tuh menunya tuh menu Indomie. Kalau bumbunya nggak dimasukin ya sama kayak mie yang lainnya gitu loh, Pak. Masih yang bikin beda kan bumbunya ya teman-teman ya. Jadi ini kita masukin aja bumbunya. Dan di sini tipsnya ya teman-teman ya, kalau kalian pengen Indomie Pop kalian itu tetap kenyal, tetap empuk saat dia udah dingin walaupun gak pakai telur, di sini untuk pengganti telurnya aku pakai baking powder ya, kurang lebih setengah sendok teh. Boleh banget di skip sih, tapi kalau udah dingin bisa jadi adonannya kayak keras gitu loh teman-teman. Dan untuk air yang aku kasih di sini kurang lebih 70 ml. Kalau teman-teman ngerasa 70 ml itu terlalu encer, boleh banget pakai 50 ml aja ya, sesuai keinginan kalian aja lah pokoknya. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau menurut teman-teman udah tercampur rata, kita langsung aja masukin Indomie yang udah kita rebus tadi. Simple ya teman-teman ya cara pembuatannya ya. Jadi sengaja nih pas bulan puasa ini aku buat cemilannya tuh yang simple-simple. Karena gimana ya teman-teman ya, kita kan siang udah nahan lapar nih gitu kan. Jadi malamnya juga mau masak kan kayak gimana gitu ya. Jadi di sini aku bakalan fokus buat cemilan yang menurut aku simple dan receh banget, tapi seriusan ini tuh enak banget. Apalagi modalnya cuma 5 ribuan aja. Anak-anak kos pasti bakalan happy banget sih buat cemilan ini, soalnya nggak menguras kantong. Ini kalau udah dicampur rata sampai benar-benar merata, kita langsung aja bentuk bola-bola atau sesuai bentuk yang kalian inginkan. Kalau teman-teman ada bentuk lain selain bola-bola, bisa pakai bentuk-bentuk seperti yang kalian inginkan ya. Di sini aku bakalan bentuk bolanya tuh pakai 2 sendok makan, 2 sendok makan kayak gini, gimana sih? Pokoknya pakai 2 sendok gini loh teman-teman, kita bulet-buletin aja seperti di video. Setelah itu kita langsung aja goreng di atas minyak panas.
Ini dipastiin lagi untuk minyaknya, nunggu panas dulu ya, dan apinya jangan terlalu gede-gede, soalnya kalau apinya terlalu gede nanti yang awal masuk itu bakalan gosong sih. Tapi kalau teman-teman bisa cepet nggak masalah menurut aku. Tapi kalau kalian pengen hasilnya maksimal, pakai api yang kecil aja biar warnanya tuh merata. Kita cetak-cetak aja semuanya di atas kompor seperti ini. Ini tuh simple dan wajib banget kalian cobain ya, karena ini tuh rasanya enak banget, cocok banget dijadiin gorengan bakso ataupun cilok gitu loh teman-teman. Soalnya di tempat aku tuh kalau jualan bakso ataupun cilok sekarang tuh udah banyak gorengan yang bervariasi gitu loh, dan rata-rata itu tuh keras banget gitu loh. Kenapa bisa keras ya? Aku juga nggak paham, soalnya setiap aku buat kayak gini tuh sebenarnya gampang banget, padahal ini tuh resep anti gagal, tapi orang-orang tuh jualan kenapa kadang ada yang keras banget, walaupun udah kena kuah tuh tetap keras gitu loh. Jadi buat teman-teman yang jualan cilok terus niat hati pengen nambahin gorengan, kalau teman-teman belum tahu resepnya boleh pakai resep ini ya teman-teman ya, dijamin deh bakalan ketagihan karena emang dia tuh nggak keras banget gitu loh, dan rasanya juga ini enak, nggak gagal gitu rasanya. Ini kita goreng aja sampai warnanya kuning kecoklatan atau sesuai yang kalian inginkan ya. Ini tuh sebenarnya aku pengen crispyin sih teman-teman, tapi di sini tuh crispy-nya cuman di luar aja, dalamnya tetap lembek, kenyal gitulah pokoknya. Ini jangan lupa sambil diaduk-aduk terus biar warnanya merata, karena emang hasilnya banyak banget. Jadi di sini tuh aku bakalan goreng 2 kali. Kalau teman-teman bisa cepet sih mungkin ini bisa digoreng 1 kali aja ya, cuman karena aku takut yang pertama tadi tuh gosongnya tuh terlalu gosong banget, jadi ini aku sengaja gorengnya 2 kali biar warnanya tuh cantik ya. Pokoknya sambil dibalik-balik terus. Kalau menurut kalian udah matang, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Karena ini tuh nggak pakai telur, jadi dia nggak berbusa ya teman-teman ya, jadi aman banget. Dan ini tuh lebih hemat. Biasanya tuh aku resep Indomie tuh pasti pakai telur kan, biar dia tuh nggak terlalu keras. Tapi di kesempatan kali ini aku skip telur, tapi dijamin walaupun telurnya tuh di skip, ini tuh masih tetap enak banget. Kalau kalian nggak percaya langsung aja recook di rumah, karena ini aku udah cobain gitu loh di rumah, udah 24 jam dia tuh tetap empuk. Kecuali kalau kalian masukin kulkas pasti dia bakalan keras, harus diangetin lagi biar dia tuh empuk dan kenyal seperti awal kita buat. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Lumayan banget ya teman-teman ya, dari 1 bungkus Indomie jadinya sebanyak ini. Kalau dimasukin ke dalam cup ini tuh bakalan jadi 3 bungkus. Tapi sebelum kita masukin aku bakalan tunjukin sarung tangan yang aku pakai ya. Ini tuh isi 100 piece, harganya cuma 2000 berapa gitu loh teman-teman, gak sampai 3000, tapi teman-teman bisa lihat sendiri ini tuh sarung tangannya pas, nggak kedodoran, dan menurut aku jadi lebih nyaman gitu loh karena dia tuh tipis gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pengen beli sarung tangan seperti yang aku punya, harganya murah meriah banget, 2000 berapa gitu, isinya 100, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya. Aku di sini untuk cupnya, cup aquanya lupa sih ini tuh berapa oz ya teman-teman ya, pokoknya ini tuh agak kecil gitu, tapi dijamin walaupun kecil ini tuh isinya full. Dan kalau teman-teman nanya, Kak ini bisa dijual harga berapa? Tergantung ya teman-teman ya. Kalau teman-teman jual target pasarnya bukan anak-anak sekolah, ini tuh bisa dijual harga 5.000 ya. Sekarang tuh kalau di alun-alun atau di tempat hiburan gak ada teman-teman jajan 5.000-an. Bisa jadi ini tuh dijual harga 10 sampai 20.000, tergantung kalian aja lah ya. Untuk rasanya itu masih enak banget, tapi kalau teman-teman mau jualan di sekolahan bisa dijual harga 3.000 sampai 4.000 ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.